Ternyata hal itu dijalankan oleh Yudong dengan sangat sabar sampai pada akhirnya bisnisnya benar-benar sukses. Nah, hal itulah yang membuat Yudong terfikir untuk mendidik Zilong dengan kondisi yang sama. Tanpa memberitahukan seberapa besar aset keluarga mereka kepada Zilong, lalu membuat cerita seolah-olah mereka ini miskin dan terlilit hutang, akhirnya membuat Zilong itu menjadi anak yang sadar kalau dia harus membantu kedua orang tuanya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sorry banget geng, sebelumnya disclaimer dulu. Ini lagi hujan, ada suara petir gede banget. Kedengeran gak? Kalau kedengeran, maaf banget ya. Anggap aja background gitu ya. Oke, hari ini gue pengen ngebahas sesuatu yang cukup unik dan menarik. Dan mungkin ini menjadi impian lo pade ya. Orang-orang yang suka rebahan, orang-orang yang malas kerja. Petir geng, petir, tatar. Lagi syuting ada petir. Oke, jadi buat kalian semua yang males kerja, pengennya rebahan tapi tiba-tiba dapat duit segepok, hidup kaya raya. Nah, ini kisah nyata yang benar-benar bukan menginspirasi sih ya, yang ya mungkin patut kalian jadikan doa gitu ya, setiap kalian sholat atau setelah kalian ibadah gitu. Jadi geng, ini ada sebuah kisah yang mirip sekali seperti film. Nah, kisah ini dialami oleh seorang pria asal Cina yang bernama Zhang Zilong, yang mana selama bertahun-tahun, mulai dari dia kecil sampai dia dewasa jadi remaja gitu ya, umur 20 tahunan, dia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Dia benar-benar miskin, hidupnya susah, kerja keras, kerja berat setiap harinya. Lalu tiba-tiba nih geng, tiba-tiba banget gitu ya, orang tuanya membuat pengakuan kalau mereka adalah orang kaya. Dan Zhang Zilong ini tidak menyangka gitu. Tiba-tiba dia hidupnya yang tadinya pahit, harus jadi buruh kasar, dengan sekejap mata berubah drastis menjadi orang kaya alias anak orang kaya. Nah, ini beda banget nasibnya dia ya. Kebanyakan orang kan yang tadinya kaya tiba-tiba sekejap mata jadi orang miskin. Ini orang dari miskin sekejap mata jadi kaya. Nah, gimana kisah nyata ini bisa terjadi? Kita bakal bahas secara lengkap tentang kisah pria dari Cina yang bernama Zhang Zilong ini. Langsung aja di sisi lain. Oke, kita langsung bahas profil dari Zhang Zilong. Jadi dari informasi yang gue dapat, Zhang Zilong atau yang biasa dipanggil Zilong ini lahir pada tahun 2000. Nah, mungkin di sini ada anak-anak tahun 2000-an nih ya. Tidak diketahui dengan pasti tanggal dan juga bulan berapa dia lahir, karena memang identitas dia secara lengkap ketika dia dinyatakan sebagai anak orang kaya itu dihilangkan semua karena mengingat demi keselamatan si Zhang Zilong sendiri. Karena kan dia jadi viral banget gara-gara pemberitaan ini. Jadi bahaya untuk dia kalau sampai identitasnya itu diketahui oleh banyak orang. Nah, terus geng, sebelum semua ini terjadi, Zilong ini di saat dia berusia 8 tahun, dia tinggal di sebuah desa yang berada di Kabupaten Pingjiang bersama kedua orang tuanya yang bernama Zhang Yudong dan Huang Xiaodan. Sedari dia kecil, ayahnya mengatakan kalau keluarganya ini memiliki hutang di luar negeri yang jumlahnya itu sangat banyak. Jadi keluarganya ini harus bisa berhemat agar bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Nah, jadi ayahnya itu bilang kalau ya memang sih kita ada pemasukan, tapi kita punya hutang yang sangat banyak. Jadi hutang-hutang ini harus terus-menerus dicicil. Ya bisa dikatakan hampir seumur hidup kedua orang tuanya, yang mungkin nantinya baru selesai setelah si Zilong ini besar gitu, atau justru setelah Zilongnya udah punya anak lagi gitu mungkin. Oleh karena itu, Zilong ini sebagai anak, dia mencoba untuk memahami kondisi kedua orang tuanya. Dia pun tidak diberikan jajan yang banyak. Padahal nih geng ya, ayahnya ini sebenarnya tidak sepenuhnya jujur alias berbohong lah kepada Zilong. Padahal aslinya ayahnya yang bernama Zhang Yudong ini memiliki sebuah perusahaan yang sudah dia bangun antara tahun 2000 sampai tahun 2002. Jadi bisa dikatakan di saat Zilong masih kecil atau bahkan baru lahir. Perusahaan milik Zhang Yudong, ayahnya Zilong, itu bernama Spicy Prince yang bergerak di bidang industri makanan, tepatnya snack, yaitu Latio. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang sedang bekerja di Cina pernah melihat snack jenis ini gitu ya, namanya Latio dari perusahaan Spicy Prince. Sebenarnya ya snack ini sendiri udah pernah viral gitu geng ya. Kalau kalian pernah tahu, beberapa waktu lalu snack Latio ini viral, dan snack ini merupakan snack vegetarian yang dibuat dari kulit tahu
tahu, kemudian diberikan bumbu seperti chili oil. Nah itu kalau kalian tahu, perusahaannya itu milik ayahnya si Zilong ini. Snack Latio ini sendiri di Indonesia itu dianggap sebagai snack yang sehat dan juga halal karena tidak menggunakan minyak babi atau tidak mengandung babi. Lalu, dari mana ayahnya Zilong, yaitu Zhang Yudong ini bisa terinspirasi menjalankan bisnis ini? Nah, dikabarkan dia terinspirasi dari banyaknya masyarakat lokal yang menjalankan bisnis latio di Pinjiang, bahkan di setiap rumah pasti membuat snack latio ini. Zhang Yudong yang di saat itu ingin berwirausaha dan menjalankan bisnisnya sendiri, akhirnya memutuskan untuk memulai bisnisnya itu dengan membuat latio. Nah, tapi latio yang dia buat ternyata meledak, pecah gitu ya, laku untuk pasar nasional dan juga internasional di luar Cina sampai ke Indonesia. Ketika Zhang Yudong ini mendirikan perusahaan tersebut, dia memakai uang pinjaman dari bank, tetapi semakin lama justru utang Zhang Yudong ini semakin menumpuk. Nah, jadi memang ya perusahaannya berjalan lancar, tetapi hutang dia di bank itu tidak mampu dia tutupi dari hasil berbisnis tersebut. Lalu, apakah selama ini Zhang Zilong alias Zilong itu tidak mengetahui kalau keluarganya punya bisnis? Jawabannya ya dia tahu, tapi dia tidak pernah membayangkan kalau bisnis kedua orang tuanya ini, yaitu bisnis snack latio tadi, itu adalah bisnis yang besar atau perusahaan yang sangat besar gitu. Ditambah lagi dengan perkataan dari orang tuanya kalau keluarga mereka memiliki hutang, sehingga di pikiran Zilong di saat itu perusahaan tersebut masih sekelas UMKM kalau di Indonesia gitu ya, kayak pedagang-pedagang biasa gitu. Nah, dia nggak kebayang kalau itu adalah perusahaan besar. Dan yang dia tahu, ayahnya ini ya usahanya jualan snack latio tadi. Dia tidak pernah tahu kalau snack latio itu dipegang oleh sebuah perusahaan besar yang bernama Spicy Prince milik ayahnya. Jadi dia nggak pernah tahu tuh perusahaan besar ada gitu. Dan Zilong sendiri termasuk anak yang kurang mendapatkan kasih sayang alias kurang mendapatkan waktu dari kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya ini sibuk. Nah, tapi yang Zilong tahu, orang tuanya ini sibuk bukan karena seorang pebisnis, tetapi lebih tepatnya ya karena mereka miskin aja. Keluarganya miskin jadinya harus bekerja keras, dan itulah yang tertanam di otaknya Zilong. Setiap harinya, Zilong ini bangun pagi, dia tidak akan lagi melihat kedua orang tuanya. Nah, di saat itu dia beranggapan kalau kedua orang tuanya ini udah kayak buruh gitu. Harus kerja dari subuh hari dan pulang pada malam hari. Ya memang kalau dipikir-pikir ada benarnya juga gitu ya. Kalau memang seorang pebisnis kayaknya nggak gitu-gitu amat lah. Tapi ada juga sih pebisnis yang benar-benar sibuk. Tapi masa iya sih untuk sekelas pebisnis mereka tidak memikirkan sedikit waktu gitu untuk anak mereka. Dan itulah yang terjadi kepada kedua orang tua Zilong. Lalu geng, singkat ceritanya, karena di daerah dia tinggal itu memang banyak sekali orang-orang yang berdagang atau membuat snack latio. Karena snack latio ini kan bisa dikatakan ciri khas daerahnya dia lah gitu. Nah, di saat itu Zilong sempat merasa malu. Dia malu kalau orang tuanya ini memiliki usaha jualan snack latio tersebut. Yang mana di saat itu Zilong, ketika ada teman-temannya yang bertanya mengenai pekerjaan kedua orang tuanya, dia tidak mau menjawab pekerjaan orang tuanya itu apa, karena takutnya nanti bakal dibanding-bandingin dengan usaha orang tua teman-temannya yang jauh lebih besar bisnisnya. Udah gitu ya, kalau misalkan di Indonesia latio ini dianggap sebagai makanan sehat, sebenarnya di Cina sana, di daerah tempat Zilong ini tinggal, latio itu malah dianggap sebagai makanan yang tidak sehat alias junk food. Ya mungkin kalau misalkan di Indonesia seperti ciki-cikian yang kemasan gitu, dianggap memiliki bahan pengawet gitu kan. Nah, terkadang ada juga yang bilang ya jangan terlalu banyak makan makanan begituan karena dianggap mengandung banyak micin, nantinya bisa bikin bodoh katanya. Nah lalu geng, ternyata di balik semua itu, ayah dari Zilong yaitu Zhang Yudong memang sengaja berbisnis latio dan ingin sekali membuat latio versi sehat. Dia ingin menghapus stigma yang menganggap kalau snack latio ini adalah makanan yang tidak sehat. Ya dengan cara mengganti bahan bakunya, bahan dasarnya yang jauh lebih baik bagi tubuh. Pokoknya benar-benar dibikin versi sehat. Makanya ketika dijual untuk pasar internasional sampai ke Indonesia, itu branding mereka adalah makanan sehat. Jadinya nih geng, karena kedua orang tuanya ini benar-benar berusaha membangun bisnis snack latio sehat tadi, akhirnya hal itu membuat ayah dari Zilong ini benar-benar sibuk. Dia sibuk untuk mencari bahan baku dan juga merebranding stigma latio tadi agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan di saat itu, Zilong sama sekali tidak tahu siapa aslinya kedua orang tuanya ini.
Nah lalu geng, kedua orang tua Zilong itu mulai memberikan pendidikan kepada Zilong dengan memasukkan dia ke sebuah sekolah dasar yang ada di ibu kota kabupaten. Sejak kecil, Zilong ini diminta oleh kedua orang tuanya agar menjadi anak yang rajin dan pintar karena pendidikan yang tinggi merupakan salah satu jalan agar mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. Jadi orang tuanya tuh berkata kayak, kalau kamu nggak mau miskin terus kayak ibu dan ayah, ya kamu harus belajar dengan rajin ya gitu. Nah Zilong yang merasa, iya bener juga, gue kan anak orang miskin, kayaknya memang gue harus kerja keras. Dan dia pun menuruti kata-kata kedua orang tuanya. Dan ternyata nih geng, karena sadar dia harus merubah nasib keluarganya, Zilong pun belajar dengan tekun sampai-sampai dia selalu menjadi juara di sekolahnya. Dan hal tersebut membuat kedua orang tuanya benar-benar bangga karena merasa didikan mereka terhadap Zilong berhasil mereka terapkan dan membuat Zilong menjadi anak yang cerdas, mandiri dan tidak manja. Nah lalu ketika Zilong ini masuk ke sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah menengah atas yaitu SMA, dia juga masih sama, dia masih menjadi anak yang rajin dan sering sekali mendapatkan nilai yang bagus. Bahkan dia mampu lulus di sekolah menengah Nanya yang ada di kota Changsha dan dia berhasil masuk ke kelas eksperimen di salah satu sekolah yang cukup bergengsi tersebut. Siswa di sekolah itu ada sekitar 1.600 siswa dan Zilong ternyata berhasil masuk 10 besar siswa terpintar yang ada di sekolah itu. Bisa kebayang tuh ya, 10 orang dari 1.600 orang siswa. Lalu singkat cerita, setelah dia menyelesaikan sekolahnya, kemudian dia melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang mana di saat itu dia berhasil diterima di Universitas Nottingham Ningbo dengan mendapatkan nilai 577. Nah Zilong sendiri sangat bangga dengan prestasinya itu karena semua yang dia dapatkan itu merupakan hasil kerja kerasnya sendiri. Dan dia juga bangga karena sudah mengikuti nasihat kedua orang tuanya. Zilong selama menjalani pendidikan benar-benar belajar secara otodidak. Dia membaca buku, dia bertanya kepada gurunya. Jadi dia sama sekali nggak minta uang kepada orang tuanya untuk ikut les privat atau untuk ikut bimbel dan segala macam gitu. Jadi benar-benar dia belajar sendiri dan dia cari tahu sendiri. Dan ternyata dia berhasil. Selama Zilong ini kuliah di University of Nottingham Ningbo, China, dia masih memegang teguh kalau dia benar-benar harus belajar, dia harus disiplin karena background keluarganya adalah orang miskin. Dan karena dia disiplin dan pintar, akhirnya dia berhasil lulus di sana dengan nilai yang memuaskan. Tapi ada satu hal yang membuat dia akhirnya kebingungan karena setelah lulus dia tidak merencanakan dia bakal bekerja di mana. Jadi setelah lulus itu dia jadi bingung harus kerja apa. Di saat itu, Zilong sebagai seorang anak yang sadar kalau dia dari keluarga miskin, akhirnya berkeliling perusahaan untuk mengirimkan CV agar bisa mendapatkan pekerjaan. Pasti akan ada yang bertanya, kalau memang dia sadar dia miskin, kenapa dia nggak bantu orang tuanya aja menjalankan usaha snack Latio tadi? Nah, ternyata di saat itu pemikiran Zilong, percuma kalau misalkan dia kerja sama orang tuanya. Jadinya sumber income nggak semakin banyak, sementara dia butuh untuk memperbaiki finansial keluarga. Otomatis dia harus bekerja di perusahaan lain. Dan dia juga bertekad, nanti kalau dia udah bisa bekerja, dia akan membantu orang tuanya untuk melunasi hutang dari usaha orang tuanya terhadap bank, ya kan? Karena orang tuanya itu ngaku punya hutang yang sangat banyak yang harus dicicil. Nah, lalu usaha dia untuk bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain, akhirnya sampailah pada tahap interview di sebuah perusahaan sekuritas keuangan. Nah, namun sayangnya tidak dipanggil lagi. Nah, bahkan dia juga pernah melamar sebagai sales, geng. Lalu di saat itu Zilong merasa keberuntungan belum berpihak kepada dia, tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menerima dia. Dan Zilong berpikir di saat itu, apakah mungkin dia sulit mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki kenalan orang dalam. Nah sampai akhirnya nih ya, yang lucunya adalah dia sempat melamar ke perusahaan Spicy Prince, yang mana itu merupakan perusahaan ayahnya sendiri, tetapi Zilong nggak tahu kalau itu perusahaan milik ayahnya. Dan bahkan di Spicy Prince sendiri, dia ini ditolak oleh HRD perusahaan tersebut karena dianggap terlalu muda. Lalu tiba-tiba ada orang dalam yang memang dikenal oleh Zilong. Nah tetapi orang dalam ini tidak bilang kalau perusahaan itu milik keluarganya Zilong. Orang dalam ini menawarkan kepada Zilong kalau Zilong memang mau bekerja di Spicy Prince, dia bisa menolong, dia bisa membantu walaupun Zilong belum ada pengalaman kerja. Di saat itu Zilong sangat senang dan dia langsung mengiyakan, dia mau dibantu oleh orang dalam tersebut. Nah di sini nggak diketahui ya apakah orang dalam ini sebenarnya suruhan dari orang tuanya Zilong atau justru memang Zilong sedang beruntung aja di saat itu. Tapi
Tapi yang jelas, Zilong sangat senang karena bisa diterima bekerja di tempat tersebut. Tetapi kesenangan Zilong ini tidak berlangsung lama, geng. Karena di saat itu, Zilong itu berharap dia bisa mendapatkan gaji sebesar 6.000 yuan. Nah, namun ternyata dia di saat itu hanya menerima gaji sebesar 4.000 yuan atau setara dengan 8 juta rupiah. Ya, untuk di sana itu kecil ya, geng. Jangan disamain dengan angka di Indonesia. Zilong di saat itu sempat bertanya kepada HRD yang menginterview dia, mengapa dia hanya mendapat gaji 4.000 yuan, karena seharusnya dia bisa mendapatkan lebih. Nah, menurut jawaban yang diberikan oleh HRD, dikatakan karena Zilong ini masih terlalu muda dan belum punya pengalaman kerja sama sekali, sehingga 4.000 yuan itu dirasa cukup untuk menggaji dia. Mulailah di saat itu, Zilong bekerja di Spicy Prince, yang mana kondisinya dia tidak tahu itu perusahaan keluarganya. Nah, lalu setelah beberapa lama dia bekerja di Spicy Prince, akhirnya pada tahun 2023, Zilong ini diberikan jabatan sebagai manajer departemen Douyin untuk Spicy Prince, yang bertanggung jawab untuk mengurusi promosi produk di platform live streaming Douyin tersebut. Nah, sedikit informasi, Douyin itu adalah TikTok tapi kalau di Cina namanya Douyin. Nah, meskipun jabatan dia ini adalah manajer, tapi Zilong ini juga turun langsung untuk live di Douyin. Jadi nggak seindah yang dibayangkan gitu ya. Dan ketika live, dia selalu berpenampilan dengan outfit yang simple, dan dia juga dikenal ramah ketika berinteraksi dengan penonton saat live tersebut. Nah, hanya saja dia sedikit malu-malu lah ketika berada di depan kamera, namanya juga masih baru. Saking sederhananya Zilong ketika melakukan pekerjaan live-nya tersebut, teman-teman sekantornya sampai mengejek dia kalau dia itu gembel, jadi kayak gelandangan gitu, geng. Tapi Zilong nggak peduli, karena memang ya mau gimana lagi, dia taunya dia anak orang miskin, dan dia hanya menganggap teman-temannya itu hanya bercanda aja. Selama Zilong ini bekerja di Spicy Prince, dia ini tidak mendapatkan perlakuan khusus di sana. Dan lalu, budaya bekerja di Spicy Prince itu orang-orangnya tidak begitu kepo dengan latar belakang masing-masing para pekerja. Jadi karyawan-karyawannya itu nggak mau tahu satu sama lain. Ini anak orang kaya kah, anak siapa kah, mereka nggak mau tahu. Jadi di antara mereka tidak ada yang pernah mencari tahu Zilong ini siapa dan anak siapa. Nah, sehingga semua pekerja di sana menganggap diri setara. Nah, akhirnya Zilong menjalankan pekerjaannya sebagai karyawan di Spicy Prince selama beberapa bulan sampai tahunan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ketika Zilong mulai mengetahui kalau dia adalah anak orang kaya. Pertama kali Zilong ini mengetahui kalau dia anak orang kaya, itu bukan berarti dia langsung mengetahui kalau dia bekerja di perusahaan keluarganya sendiri gitu ya. Jadi dia masih belum tahu kalau dia bekerja di Spicy Prince yang merupakan milik ayahnya sendiri. Jadi pertama kali itu, Zilong ini dibawa oleh ayahnya yaitu Yudong ke sebuah rumah besar. Di saat itu Yudong merasa sudah saatnya anaknya tahu kalau mereka mempunyai aset yang mahal gitu. Nah, di saat itu Yudong memperkenalkan kepada Zilong sebuah rumah mewah yang merupakan milik mereka sendiri. Di saat itu awalnya Zilong gak percaya, tetapi ayahnya berhasil meyakinkan Zilong dengan memperlihatkan surat-suratnya, memperlihatkan kepemilikan aslinya. Dan di saat itu Zilong sangat kaget dan dia baru mengetahui kalau selama ini ayahnya memiliki aset yang mewah, dan juga dia tidak menyangka ternyata kondisi ekonomi keluarganya tidak seperti yang dia bayangkan. Yang mana selama ini dia merasa dia itu miskin, anak orang miskin yang punya hutang di bank yang harus menyicil hampir seumur hidup mereka. Dan dia baru sadar kondisi keuangan bisnis ayahnya ternyata lebih besar daripada hutang-hutang yang dia pikirkan tersebut. Ketika Zilong dibawa oleh ayahnya Yudong ke rumah mewah itu terlihat benar-benar menakjubkan. Rumah tersebut memiliki sebuah taman yang terletak di depan rumah dan ditumbuhi banyak tanaman, yang mana tanaman ini diambil langsung dari Yunan menggunakan pesawat. Jadi nggak main-main gitu ya, tanaman mahal. Ada juga pohon yang sangat besar yang tumbuh di belakang taman tersebut. Rumah besar milik Yudong ini dilengkapi gudang yang khusus untuk menyimpan wine mahal. Jadi kayak koleksi wine, koleksi minuman-minuman tua yang benar-benar mahal gitu ya. Dan saking banyaknya aset serta uang yang dimiliki oleh Yudong, ayahnya Zilong, mereka bahkan memiliki tanah yang berupa gunung yang ada di belakang rumah mereka yang diestimasikan menghabiskan biaya sebesar 3 juta yuan atau setara dengan 6 miliar rupiah. Jadi kayak
ada perbukitan kecil lah gitu. Nah memang kalau misalkan kita beli tanah bukit kan agak murah ya sebenarnya geng. Tapi untuk memiliki tanah bukit itu nggak gampang gitu. Di dalam rumah mewah mereka itu terdapat akuarium ikan yang sangat besar yang ditempatkan di ruang tamu. Akuarium itu juga bernilai 500.000 yuan atau setara dengan 1 miliar rupiah dengan ikan peliharaan jenis arwana yang sangat banyak di dalam akuarium tersebut. Dan di dalam rumah itu terdapat ruang karaoke, ruang bioskop, pokoknya udah mewah banget gitu geng. Yang mana ternyata harga rumah tersebut setara dengan 223 miliar rupiah. Jadi di saat itu Zilong gak menyangka yang selama ini dia pikirkan kalau keluarganya itu miskin, ternyata keluarganya kaya raya. Di rumah tersebut juga, orang tua Zilong akhirnya memperlihatkan kepada Zilong kalau mereka memiliki koleksi mobil sebanyak 8 mobil pribadi dan beberapa mobil aset untuk keperluan bisnis yang biasanya dipakai untuk menerima beberapa tamu penting. Mobil termahal yang dimiliki oleh orang tua Zilong adalah Mercedes Maybach. Nah, Mercedes Maybach ini adalah salah satu mobil, gimana ya gue bilangnya ya, itu luxury car gitu loh geng, bukan kayak Lambo. Dia itu lebih kayak Rolls Royce gitu. Dan harganya bahkan lebih mahal dari Lambo setahu gue. Lalu sementara itu orang tuanya juga mengatakan kalau ada salah satu mobil mewah alias supercar yang memang sengaja dibelikan untuk Zilong, yaitu Porsche alias Porsche. Yang mana mobil tersebut kalau Zilong naik udah pasti ciwi-ciwi sekitar nggak mungkin bakal nolak. Karena kan mewah banget gitu geng. Nah di tengah-tengah kekagetan dia melihat kekayaan ayahnya yang begitu banyak, dia itu nggak menyangka. Dan di saat itu dia menanamkan di dalam dirinya, ini semua tuh bukan sesuatu yang nyata gitu. Dia masih nggak percaya. Dan dia berharap walaupun dia sudah mengetahui kalau orang tuanya sekaya ini, dia masih pengen hidup sederhana. Mulailah di saat itu Zilong yang masih belum sadar kalau dia anak orang kaya itu diajak tinggal oleh orang tuanya di rumah mewah tersebut. Nah sehari-hari Zilong ketika sudah hidup di tengah kemewahan, ternyata sikapnya sama sekali nggak berubah. Dia itu nggak konsumtif, dia nggak mau membeli barang-barang yang mubazir, barang-barang mewah seperti pakaian atau apapun lah yang sebenarnya gampang untuk dibeli, karena dia di saat itu masih belum menyadari atau masih belum bisa menerima kondisi dia yang tiba-tiba berubah drastis. Dan juga yang menariknya adalah Zilong sama sekali tidak keluar dari perusahaan Spicy Prince, yang mana di saat itu orang tuanya masih belum memberitahu Zilong kalau Spicy Prince itu milik mereka. Nah Zilong masih berangkat kerja seperti biasa, dan ketika pergi ke tempat kerja dia ini sering mengendarai sepeda listrik kecilnya. Jadi nggak pakai Porsche karena dia sadar ya dia di perusahaan tersebut bukan siapa-siapa. Jadi kalau dia pakai Porsche kayaknya kesan sombong banget. Dan semua sikap yang diambil oleh Zilong ini itu karena dia terdidik dari kecil untuk hidup sederhana, dan orang tuanya merasa sangat berhasil membesarkan Zilong karena Zilong benar-benar tidak berubah ketika dia sudah di tengah-tengah harta yang melimpah. Nah lalu geng, akhirnya cerita tentang Zilong ini mulai viral di seluruh penjuru Cina. Di saat itu masih banyak masyarakat Cina yang belum percaya kalau cerita Zilong ini benar-benar ada. Karena masyarakat Cina bertanya-tanya, bagaimana bisa Zilong ini nggak tahu kalau aset keluarganya itu sangat-sangat besar. Padahal ayahnya sudah memiliki bisnis makanan snack itu lebih dari 20 tahun. Apalagi perusahaan Spicy Prince itu adalah merek terkenal di Cina. Nah pada awalnya banyak masyarakat Cina yang mencurigai kalau cerita Zilong ini hanya setting demi tujuan untuk campaign perusahaan agar bisa meningkatkan penjualan dengan menjual cerita seorang anak yang dulunya hidup sederhana mendadak menjadi kaya, ya karena orang tuanya si pemilik perusahaan itu. Ya tujuannya mungkin untuk mendapatkan simpati banyak orang. Tetapi nih geng, gak logis juga gitu. Seorang pemilik perusahaan yang udah kaya raya banget itu masih mau turun untuk membuat campaign. Kan biasanya mereka tuh mana mau turun lagi buat bikin campaign. Biasanya mereka udah nyuruh tim promosinya atau tim campaignnya untuk mengerjakan hal itu. Ditambah lagi kalau harus men-setting cerita kayak gini, kan otomatis kehidupan pribadinya, privacy pribadinya ke blow up ke media. Ya biasanya orang kaya kan nggak mau kayak gitu. Makanya nggak masuk akal kalau misalkan orang tua Zilong yaitu Yadong itu men-setting atau membuat drama tentang cerita ini. Makanya sebagian besar orang di Cina masih banyak yang percaya dengan cerita Zilong ini. Dan apa yang dikatakan oleh ayahnya selama ini tentang keluarga mereka yang terlilit hutang itu ternyata hanya kebohongan belaka. Ayahnya tidak pernah terlilit hutang sama sekali di bank manapun. Namun, apa yang dikatakan oleh ayahnya ini ternyata berhasil mendidik Zilong untuk menjadi anak yang penyabar, anak yang disiplin, dan dia tidak mau berfoya-foya dan tidak mau berpangku tangan. Akhirnya dia jadi mandiri karena mengingat keluarganya memiliki banyak hutang. Lalu, setelah itu Yadong akhirnya mengakui kepada anaknya kalau dia adalah pemilik
pemilik dari Spicy Prince. Di saat itulah Zilong sangat kaget. Ternyata selama ini dia bekerja di perusahaan keluarga. Padahal dia sendiri bertujuan ingin bekerja di perusahaan lain untuk membantu ekonomi keluarga. Tetapi malah ujung-ujungnya dia bekerja di perusahaan keluarganya sendiri. Di saat itu Yadong bercerita kepada anaknya ini, sebelum dia menjadi pemilik Spicy Prince, dia dulunya bukanlah orang kaya. Dia hanya seorang anak petani, ayahnya juga mendidik dia dengan keras. Ditambah istrinya, yaitu ibu dari Zilong, serta sang kakek alias orang tuanya sendiri gitu ya, itu sering menasihati dia untuk mengembangkan bisnis itu tidaklah mudah dan membutuhkan proses yang panjang, sehingga dia harus menabung dengan sabar untuk bisa mengembangkan bisnisnya tersebut. Ternyata hal itu dijalankan oleh Yudong dengan sangat sabar sampai pada akhirnya bisnisnya benar-benar sukses. Nah, hal itulah yang membuat Yudong terfikir untuk mendidik Zilong dengan kondisi yang sama, tanpa memberitahukan seberapa besar aset keluarga mereka kepada Zilong, lalu membuat cerita seolah-olah mereka ini miskin dan terlilit hutang. Akhirnya membuat Zilong itu menjadi anak yang sadar kalau dia harus membantu kedua orang tuanya. Lalu Yudong, ayahnya Zilong juga bercerita, ketika dia menjalankan bisnis itu benar-benar gak mudah, geng. Yang mana di saat itu bisnis yang dia pilih, yaitu snack Latio, itu masih memiliki stigma yang buruk di kalangan masyarakat. Nah, makanya Yudong memutar otak bagaimana caranya agar bisa mempromosikan Latio ini dan banyak orang yang membeli makanan tersebut. Nah, di tahun 2013, perusahaan Spicy Prince itu memutuskan untuk menghentikan produksi kelas bawah dengan volume penjualan sebesar 300 juta yuan atau setara dengan 670 juta rupiah. Nah, lalu Yudong mengalihkan uangnya untuk meningkatkan uji produk di laboratorium farmasi dan membuat Good Manufacturing Practice atau GMP, yaitu sebuah konsep manajemen yang disesuaikan dengan standar dalam bentuk prosedur yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, walaupun setelah dilakukan GMP, bukan berarti perusahaan milik Yudong ini langsung mengalami peningkatan. Penjualan Lationya di saat itu tetap naik turun, bahkan sering juga mendapatkan kerugian. Nah, tapi di saat itu Yudong tidak menyerah karena dia sangat yakin itu adalah resiko yang harus dia lalui untuk bisa mendapatkan keuntungan di masa depan. Sampai pada akhirnya usahanya pun membuahkan hasil dan lambat laun penjualan produknya mengalami banyak peningkatan. Lalu beranjak ke tahun 2014, Yudong, ayahnya Zilong, itu sampai memutuskan untuk meningkatkan kualitas dari bahan baku Lationya dengan menggunakan tepung alami tanpa bahan tambahan apapun. Singkat ceritanya, 2 tahun kemudian pada tahun 2016, Spicy Prince, perusahaan milik Yudong, juga memberikan inovasi mengenai kemasan yang lebih higienis. Dan kemudian pada tahun 2018 Spicy Prince kembali meningkatkan kualitas bahan bakunya dan menjadi perusahaan pertama di industri Latio yang menggunakan minyak lobak non-transgenik tanpa menambahkan bahan kimia apapun. Nah, jadi Yudong ini benar-benar mencari secara terus-menerus konsep dan juga bahan yang sehat agar membuat konsumennya percaya. Nah, sampai pada akhirnya bisnis Latio milik Yudong pun sukses. Nah, lalu kembali kepada Zilong. Setelah cerita ini viral di mana-mana, Zilong mulai menyadari kalau semua mata tertuju kepada dia sebagai anak dari pemilik perusahaan di Cina yang membuat segala gerak-geriknya akan diawasi. Nah, jadi yang dulunya dia cuma pekerja biasa, beranggapan kalau dia anak orang miskin, nah sekarang kemana-mana dia malah pakai pengawal. Dan Zilong juga harus menjaga sikapnya, geng. Kalau dia membuat kesalahan, maka dari itu bukan cuma dia aja yang bakal dihujat atau mendapatkan ganjaran, tetapi yang akan dicap buruk itu adalah ayahnya, serta hal tersebut akan mempengaruhi reputasi dari Spicy Prince sendiri. Sehingga Zilong saat ini lebih menjaga perilakunya. Walaupun dia tetap memilih untuk hidup sederhana, tetapi dia udah mulai memperbaiki cara berpenampilannya. Di saat itu Zilong berkata kepada ayahnya, kalau mungkin suatu hari nanti ya dia ingin sekali mengambil alih perusahaan milik ayahnya itu, yaitu Spicy Prince, agar ayahnya Yudong bisa beristirahat. Nah, namun Yudong di saat itu masih ragu untuk memberikannya kepada Zilong dan mengatakan kalau hal tersebut belum perlu untuk dilakukan. Yudong ingin menunggu Zilong sampai 10 atau 20 tahun ke depan agar bisa melihat kinerjanya seperti apa. Dan apabila nantinya Zilong sudah memiliki kapasitas untuk bisa mengembangkan bisnis keluarga mereka tersebut, maka barulah ayahnya akan mempercayakan Spicy Prince sepenuhnya kepada Zilong. Nah, jadi di saat itu Zilong memilih untuk tetap bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan Spicy Prince. Wah, benar-benar inspiratif banget ya Zilong ini ya. Walaupun dia udah tahu dia anak orang kaya, dia tinggal duduk-duduk santai dan tenang aja, dan dia bakal dapat perusahaan tersebut, tapi dia memilih untuk tetap bekerja karena dia ingin mengenal lebih jauh perusahaan itu. Jadi ketika nantinya tahta diturunkan kepada dia, diwariskan kepada dia itu perusahaan, dia sudah tahu harus melakukan apa.
Nah itu dia geng, cerita tentang Zhang Zilong, seorang anak yang tidak tahu kalau orang tuanya itu kaya raya dan selama 20 tahun lebih berpikir kalau dia adalah anak orang miskin. Dan hal tersebut membuat dia jauh lebih mandiri, disiplin, dan akhirnya besar menjadi orang yang sederhana dan pekerja keras. Bagaimana menurut kalian geng tentang kisah Zhang Zilong ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.